Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dimas Arik Wibowo dengan NIM 120305029, mahasiswa Ilmu Hukum semester 6, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Sebagai tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah praktik penanganan perkara perdata, saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara untuk membuat suatu surat somasi. Nah, yang harus diketahui terlebih dahulu bahwa pengertian dari somasi ialah suatu bentuk peringatan atau teguran dari satu pihak ke pihak lainnya atas dugaan atau atas sangkaan adanya eh, pelanggaran atau perbuatan melawan hukum. Sebagai contoh, misal adanya suatu wan prestasi atau pengingkaran terhadap suatu perjanjian. Nah, yang harus diperhatikan atau yang wajib ada dalam suatu surat somasi itu yang pertama pastinya harus ada identitas kedua belah pihak. Satu, pihak yang memberikan surat somasi. Kedua, kemana surat somasi ini harus dituju atau siapa yang menerima surat somasi tersebut. Nah, bagi pengirim itu harus dijelaskan bahwa dia itu siapa, bertempat tinggal di mana, dan berkedudukan sebagai apa. Jadi untuk identitas ini harus jelas terlebih dahulu agar orang yang menerima surat somasi ini juga tidak menjadi kebingungan atau tidak adanya salah kirim surat somasi ini ke orang lain. Khawatirnya namanya lain dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya harus adanya uraian singkat terhadap kasus tersebut ya. Uraian singkat terhadap kasus tersebut. Jadi somasi ini ditujukan kepada seseorang itu atas dugaan apa dan kronologisnya seperti apa. Nah, itu harus dijelaskan secara singkat saja, yang dimana nanti akan menimbulkan suatu tuntutan hukum yang dikirim oleh si pengirim surat somasi tersebut. Yang biasanya tuntutan ini itu diberikan jangka waktu tertentu untuk dipenuhi oleh si penerima surat somasi. Mungkin langsung saja ke eh, suratnya gitu. Nah, yang pertama ini ada bagian kop surat. Sebenarnya untuk kop surat ini opsional, cuman akan lebih baik untuk adanya kop surat bila mana menggunakan jasa advokat atau penasihat hukum sehingga terkesan lebih formal dan lebih memudahkan bagi penerima surat somasi. Ini surat somasi dikirim dari siapa dan untuk siapa. Ini nomor perihal tanggal dan waktu biasa. Nah, selanjutnya yang tadi yang pertama, ini sebagai identitas siapa pengirimnya, kedudukannya sebagai apa dan lain sebagainya. Nah, ini siapa yang menerimanya. Ini yang mengirim, kepada yang terhormat itu penerimanya. Jadi syarat pertama sudah terpenuhi, harus adanya identitas kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya dengan hormat yang bertanda tangan bla 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 dan seterusnya. Ini di sini ada eh, bertindak, nah ini bertindak mendampingi dan mewakili klien kami bernama bla bla dan seterusnya. Ini dimaksudkan untuk menjelaskan bahwa kedudukan advokat di sini sebagai kuasa hukum dari Profesor Ahmad Dewa Ramadan, SOS PhD. Nah, jadi yang mengirimkan surat kepada Saudari Rifki Subagja itu advokat dari Grand Law Firm Indonesia, yang advokatnya bernama Dimas Arief Wibowo SHMH LLM, yang mana telah diberi kuasa oleh Profesor Ahmad Dewa Ramadan, SOS PhD. Nah, jadi sudah jelas ya, siapa penerima, siapa pengirim, dan siapa yang memberikan kuasa terhadap kantor hukum tersebut atau orang advokat tersebut. Untuk dan atas nama klien kami, dan ini kami sampaikan somasi kepada Saudara Rifki Subagja sebagai berikut. Nah, mungkin ada teman-teman yang melihat bahwa kenapa ada yang di bold dan tidak. Ini hanya untuk memudahkan
bagi pembaca sehingga beliau bisa langsung tahu bahwa maksud dari surat tersebut ini eh, apa gitu tujuannya dan sebagainya. Jadi alangkah lebih baiknya diberikan eh, bold pada bagian-bagian tertentu untuk memudahkan penerima somasi memahami isi dari somasi tersebut. Nah, di sini ada uraian ringkas dari kasus tersebut. Pertama bahwa bla bla dan seterusnya berdasarkan surat kuasa bla bla dan berlaku sejak ditandatangani surat kuasa tersebut. Surat kuasa terlampir. Ini memperjelas kedudukan bagi advokat yang di atas ini ya. Nah, selanjutnya bahwa sehubungan dengan pelaksanaan bla bla dan seterusnya, klien kami berdasarkan surat perjanjian dan seterusnya memberikan sejumlah uang yakni sebesar 10 juta rupiah yang akan digunakan bla bla dan seterusnya untuk modal usaha dan akan dibagi rata masing-masing 50% dari hasil keuntungan per bulannya. Nah, terus bahwa sejak dimulainya usaha bla bla dan seterusnya, konveksi rata-rata sebesar 5 juta rupiah per bulan, pembayaran hasil bulan tidak pernah ada hambatan dan selalu dibayarkan pada tanggal 2 bulan, pada tanggal 2 bulan berikutnya. Namun sejak tanggal 2 April bla bla bla, ini mulai menjelaskan bahwa permasalahannya itu apa? Permasalahannya di sini. Namun sejak tanggal 2 April 2023 hingga tanggal dikirimkannya somasi ini, Saudara Rizky Subagja belum membayarkan keuntungan usahanya kepada klien kami sebagaimana perjanjian di atas. Nah, di sini kasusnya itu uang prestasi di mana Saudara Rizky Subagja itu melanggar perjanjian kerjasama nomor 1 garis miring SPK garis miring 1 garis miring 2022 yang pada intinya menentukan kewajiban bagi klien untuk memberikan uang sebagai investasi atau modal usaha kepada saudara Riki dan untuk kedepannya saudara Riki itu akan memberikan setengah dari hasil keuntungannya kepada klien kami. Cuman di kemudian hari saudara Riki ini melanggar perjanjian tersebut dengan tidak memberikan keuntungan setengah dari keuntungan usahanya kepada klien kami. Klien kami di sini itu maksudnya ke Profesor Ahmad Dewa Ramadan SOS PhD. Lalu tadi yang dari hasil eh, penjelasan atau penjabaran singkat terkait perkaranya, itu akan muncul tuntutan. Tuntutan hukumnya yaitu bahwa kami meminta bla bla dan seterusnya memberikan hak klien kami yang diperkirakan sebesar 15 juta rupiah dalam waktu selambat-lambatnya. Jadi ada tenggat waktu, ada tuntutannya, ada tenggat waktunya. Nah, sejak diterimanya somasi ini oleh saudara. Terus diberitahukan juga bahwa bila mana melewati tenggat waktu yang ditentukan, akan ada upaya hukum lainnya atau upaya hukum lanjutan. Ya, ini baik itu secara pidana maupun secara perdata. Yang kelima, ini sebagai penjelas kemana orang yang menerima somasi harus menghubungi ketika ada pertanyaan, ada pengajuan mediasi, ada penyelesaian perkara selain dari mediasi dan sebagainya, atau ada hal-hal yang tidak jelas dalam surat somasi ini. Entah itu namanya salah, alamatnya salah, sehingga bisa ditanyakan kepada pemberi somasi ini. Biasanya dicantumkan eh, nomor HP pemberi somasi tersebut, pemberi surat somasi tersebut. Namun di sini untuk memudahkan saya rubah kalimatnya dengan apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan segala jenis pertanyaan, konfirmasi dan atau mediasi mengenai perkara ini dapat menghubungi nomor yang tertera pada kop surat di atas. Nah, ini fungsi dari kop surat tadi untuk memudahkan penerima surat somasi mengetahui ini surat somasi dikirim dari siapa. Begitu. Dan terakhir demikian bla bla dan seterusnya. Hormat kami kuasa hukum terus nanti ditandatangani. Kurang lebihnya untuk membuat surat somasi itu seperti ini. Bila ada kata yang salah atau tulisan yang kurang berkenan, mohon untuk dimaklumi dan semoga menjadi perbaikan di kemudian hari.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal kolami wa misturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.